Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat, selalu baik, agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, sebelum itu saya akan mengabsen terlebih dahulu. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini hadir semua. Saya ingin menanyakan, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iya, betul. Setelah ini kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Baik, apakah ada yang mengetahui apa itu sistem ekskresi? Betul, sistem ekskresi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Sistem pengeluaran terdapat 3. Yang pertama yaitu sistem sekresi, merupakan sistem pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua yaitu sistem defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa pencernaan makanan atau yang biasanya disebut dengan feses. Dan yang ketiga yaitu sistem ekskresi yang kita bahas pada kali ini. Apa akibatnya apabila ada yang tahu apa akibatnya apabila sistem ekskresi tidak dikeluarkan? Ya, akibat dari sistem ekskresi yang tidak dikeluarkan akan menjadi racun bagi tubuh. Selanjutnya, organ-organ sistem ekskresi. Yang pertama yaitu ginjal. Yang kedua terdapat kulit. Yang ketiga yaitu hati. Dan yang keempat yaitu paru-paru. Selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal berada pada rongga perut bagian pinggang yang terdapat satu pasang. Fungsi dari ginjal yaitu yang pertama untuk menyaring darah, yang kedua untuk menjaga tekanan osmosis, yang ketiga yaitu menjaga tekanan pH darah, dan yang keempat yaitu menghasilkan urin. Berikut merupakan bentuk dari ginjal. Apabila ginjal dibelah akan menghasilkan bentuk seperti ini. Bagian-bagian yang terdapat pada ginjal yaitu terdapat korteks, terdapat medula, dan terdapat pelvis, dan terdapat ureter. Dalam korteks terdapat unit untuk menghasilkan urin, yang disebut dengan nefron. Berikut merupakan nefron. Nefron terdapat beberapa bagian yaitu glomerulus, kapsula Glomen, badan Golgi, tubulus contortus proximal atau disebut TKD, lengkung Henle, tubulus contortus distal atau yang disebut dengan TKD, dan tubulus collectivus. Apabila urin telah terbentuk dan dikumpulkan, kemudian akan disalurkan menuju ureter. Selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Yang pertama terdapat filtrasi, yaitu penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah yang terdapat di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke tahap yang kedua yaitu reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali glukosa dan asam amino yang terjadi di tubulus contortus proximal atau yang disebut dengan TKP, dan menghasilkan urin sekunder. Kemudian urin sekunder masuk ke dalam tahap yang ketiga yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat yang tidak bergizi seperti
urea, amonia, vitamin berlebihan, garam berlebihan, dan racun. Augmentasi terjadi di TKD dan menghasilkan urin sesungguhnya. Selanjutnya yaitu organ yang kedua, kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh yang memiliki peran dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Fungsi dari urin sendiri yaitu yang pertama yaitu melindungi jaringan di bawah dari kerusakan fisik karena adanya gesekan, penyinaran, dan berbagai jenis kuman dan zat kimia berbahaya. Yang kedua yaitu untuk menjaga suhu tubuh. Pada kulit terdapat 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga yaitu lapisan hipodermis atau subkutan. Untuk lapisannya pertama yaitu lapisan epidermis atau kulit ari, terdapat 2 lapisan, yaitu terdapat lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk merupakan lapisan terluar dari epidermis yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas, dan lapisan malpighi terletak di bagian bawah lapisan tanduk yang tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan mengandung sel berpigmen melamin. Yang kedua yaitu terdapat lapisan dermis atau lapisan kulit jangat yang terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikerjakan oleh serabut saraf kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Kemudian kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Yang ketiga yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke sebuah sel. Dan yang terakhir itu ujung-ujung saraf yang berfungsi untuk menerima rangsang dan bersifat dingin, panas, sentuhan, tekanan, maupun nyeri. Lapisan yang selanjutnya yaitu hipodermis atau subkutan. Di dalam hipodermis atau subkutan terdapat jaringan lemak adiposa yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh dan sebagai cadangan makanan. Organ yang selanjutnya yaitu hati. Fungsi dari hati terdapat beberapa, yaitu menetralisir racun, merombak sel protein, merubah kelebihan protein menjadi urea, merubah provitamin A menjadi vitamin A, dan menyimpan gula darah dalam bentuk glikogen. Dalam sistem ekskresi kali ini fungsinya hanya terdapat 2, yaitu merombak protein dan merombak sel darah merah. Merombak protein yang berlebihan akan diuraikan membentuk urea yang kemudian akan disalurkan menuju ginjal dan kulit untuk dibuang bersamaan dengan urin dan keringat. Untuk merombak sel darah merah memiliki rentang waktu 100 sampai 120 hari karena tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah sehingga tidak dapat membentuk komponen yang baru untuk mengganti komponen-komponen yang rusak. Organ yang selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru digunakan untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler, jaringan tubuh dapat mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersamaan dengan uap air. Reaksi pembentukan energi yang melepaskan zat sisa yaitu CO2 dan H2O. Glukosa ditambah dengan O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O dan energi.
Selanjutnya kita akan membahas gangguan yang terdapat pada sistem ekskresi. Yang pertama yaitu pada ginjal terdapat batu ginjal dan hemaluria. Batu ginjal merupakan tumpukan kalsium yang mengeras di dalam medula ginjal, dan hemaluria merupakan urin yang mengandung sel-sel darah. Untuk organ yang kedua yaitu kulit, terdapat penyakit kudis, kurap maupun panu dikarenakan karena infeksi jamur kulit yang menyebabkan gatal mata. Untuk organ yang ketiga yaitu hati, terdapat hepatitis dan sirosis. Hepatitis dikarenakan adanya infeksi virus hepatitis di hati, dan sirosis dikarenakan adanya pembakaran hati. Yang terakhir yaitu paru-paru, yang terdapat pneumonia dan TBC. Pneumonia yaitu dikarenakan karena infeksi bakteri pneumonia di paru-paru, dan TBC yaitu karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Selanjutnya yaitu cara untuk menjaga organ ekskresi agar tetap sehat. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, menjaga pola istirahat, banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi dan tidak menahan buang air besar, selalu menjaga kebersihan kulit. Kurang lebihnya seperti itu materi yang kita bahas pada kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan pada akhir mata pelajaran kali ini. Saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.